Ya, selamat pagi, kelas 10 IPA. Berhubung karena kita sedang PJJ, karena kelas 12 ujian, eh, jadi kita terbatas ya secara tatap muka, tapi tidak menutupi keterbatasan itu. Miss jelaskan mengenai life cycle of a pine ya, atau ini mungkin mewakili dari gimnosperme ya. Jadi kalian bisa lihat dulu, saya sudah kirimkan file materi saya ini sebenarnya. Jadi kalian bisa cek, kalian bisa search everything you can do in your home ya. Tapi saya coba untuk menjelaskan kepadamu supaya agak bisa sedikit ditangkap ya. Nah, kalau kita lihat eh, ini adalah strobilus. Ini strobilus. Jadi kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa alat perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme itu adalah strobilus gitu. Dia tidak menggunakan bunga, tapi dia namanya adalah strobilus atau runjung. Mungkin nanti kalau misalnya ada bahasa yang lain, ya strobilus atau runjung. Nah, pada strobilus jantan, ini yang jantan terdapat mikrosporangia atau nih sebenarnya ruang-ruang spora. Ya, ruang-ruang spora, mikrosporangium ya. Di dalam sporangia ini, di dalam sporangia ini, di dalam sporangia ini, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora. Ya, menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, mikrospora ini nanti berkembang menjadi serbuk sari, butir-butir serbuk sari nih. Nah, serbuk sari pada tumbuhan pinus itu dia memiliki sayap. Jadi dia akan terbang ke eh, nanti ke arah apa ya saya bilangnya seperti lubang bakal biji begitu. Ya, lubang bakal biji. Nah, kalau kita lihat strobilus betina, ini strobilus betina, ini tersusun dari banyak, ini kalau kita lihat ya, tersusun dari banyak megasporofil. Dia tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Ya, jadi di dalamnya ini daun sebenarnya dia kayak daun kayak pelepah begitu, ini begini. Dia memiliki megaspora. Nah, setiap megasporofil setiap megasporofil ini mengandung dua bakal biji. Ini hanya terlihat kan di sini ya. Ini hanya terlihat dari sini. Sebenarnya dari uh, dari pandangan penglihatan yang sebelah sana ada juga. Jadi kayak ginilah sebenarnya. Jadi dia ada dua, ya. Nah, tiap bakal biji ini mengandung megasporangium atau sporofit atau kotak spora, ya. Jadi dia memiliki kotak spora atau megasporangium di dalamnya ini yang akan mengalami pembelahan meiosis juga. Dia akan mengalami pembelahan meiosis eh, dan menghasilkan megaspora, megaspora atau ini megasporanya atau eh, spora betina ya. Nah, inti dari megaspora ini akan mengalami mitosis nantinya membentuk sel telur. Ya. Nah, serbuk sari yang berkecambah sebenarnya bukan berkecambah, tapi karena dia bersayap ya, dia akan memasuki mikrosporangium di sini. Nah, sudah ketika serbuk sari berkecambah, maka nanti si megasporofit ini akan membelah menjadi 4 sel. Di sini menjadi 4 sel haploid, hanya satu nanti yang fungsional. Jadi hanya satu yang fungsional nih. Nah, bagaimana sih sebenarnya terjadinya penyerbukannya begitu ya?
Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji di sini. Di sini nih, menempel pada lubang, menempel pada lubang bakal biji, Nah, serbuk sari ini akan tertangkap oleh cairan, nanti ada cairan di lubang bakal biji ini, gitu. Nah, jika cairan ini menguap nanti, maka serbuk sari akan seperti tertarik masuk ke dalam. Nih, sehingga lihatlah ini, lubang bakal bijinya ini tertutup kembali, ya, tertutup kembali. Nah, terjadilah di sini nanti proses pembuahan, begitu, ya. Proses pembuahan. Nah, proses pembuahan ini nanti akan menghasilkan embrio. Ya, ingat pertemuannya akan menghasilkan embrio, lalu nanti ini akan bisa tumbuh, lalu berkembang dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, itu sih yang mau saya jelaskan mengenai eh, apa namanya ini? eh, Siklus perkembangbiakan pada gimnosperme gitu. Nah, saya ulangi nanti ini ada sel kelamin ini adalah konus betina ya. Strobilus betina, strobilus jantan. Jadi intinya adalah jadi intinya tuh serbuk sari ini tuh punya sayap kalau pinus tuh ya. Kalau pada golongan gimnosperme bukan pinus ya, gimnosperme itu. Jadi dia punya sayap. Nanti sayap inilah yang akan menempel, lihat ini, dia akan menempel pada lubang bakal biji. Nah, terus Miss, bagaimana dia bisa masuk nantinya? Nah, itu masuknya itu di sini tuh ada cairan lubang bakal biji. Nah, kalau dia tuh akan menguap, nanti dia akan masuk ke dalam tuh si si serbuk sarinya masuk ke dalam. Lalu kan ini lihat dia tertutup kan. Nah, terjadilah eh perkecambaan, bukan perkecambaan, penyerbukan, terjadi penyerbukan. Ya, lalu membentuklah menjadi embrio. Nah, kita bicara juga eh, pada pada tumbuhan angiosperme ya, dia memiliki cadangan makanan. Nah, pada gimnosperme juga dia ada memiliki cadangan makanan. Lihat bagian dari ini embrionya, lalu ini selaput bijinya. Selaput biji ya. Nah, begitulah dia lalu itu yang ditanam dan tumbuh kembali. Nah, kamu perhatikan nanti mana yang 2N, mana yang N ya. Kalau dia sudah mengalami pembelahan meiosis biasanya sudah jadi N. Jadi tuh tahap di sini tuh ini sudah N. Ya, ini sudah N. Sudah. Ini juga N, artinya kromosomnya N, setengah dari induknya ini juga N. Ini juga ini embrio sudah 2N ya. Sudah 2N karena sudah nyatu N dari jantan, N dari betina. Oke. Lalu ini juga sudah 2N. Ini sudah 2N dan ini si strobilus ini 2N. Oke. Saya rasa itu penjelasan saya untuk bagaimana eh, reproduksi ya, reproduksi dari tumbuhan pinus. Nah, tumbuhan gimnosperme ini juga selain menggunakan strobilus, dia juga bisa berkembang dengan vegetatif. Jadi tumbuhan pinus juga ada yang berkembang dengan eh, tunas akar, ya. Terus kalau pakis haji itu juga dengan tunas, dia ada seperti apa ya, agak gemuk-gemuk gitu di bawah, itu namanya tunas bulbil. Ya, itu dia. Jadi dia bisa juga secara vegetatif. Oke, cukup sekian untuk materi bagaimana proses pembuahan pada gimnosperme. Silakan video saya ini diulang-ulang jika kamu belum mengerti. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, boleh disimpan, nanti kita ketemu, boleh kita diskusikan. Oke, terima kasih, selamat pagi.